Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lidra Permatasari dengan rekan saya, Sri Mulyani, Lidra Mahdiati Aulia, Sylvia Andali Putri, dan Syukria Padira Hasibuan. Adapun topik yang akan kita presentasikan pada kali ini yaitu jenis penelitian berdasarkan metode, di mana materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Sri Mulyani. Kepada Yani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Untuk materi pertama yaitu jenis penelitian historis. Penelitian historis atau penelitian sejarah merupakan ex post facto research di bawah payung kualitatif research. Oleh karena itu, dalam penelitian ini tidak dapat dilakukan manipulasi atau kontrol terhadap variabel. Sebagaimana jenis-jenis penelitian di bawah payung kuantitatif research, penelitian sejarah memfokuskan kajiannya terhadap fenomena, peristiwa, atau perkembangan yang terjadi pada masa lampau. Di sini terdapat tujuannya, yakni yang pertama untuk mendeskripsikan atau merekonstruksi fenomena masa lampau secara sistematis, objektif, dan rasional dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesiskan bukti-bukti secara faktual untuk memperoleh simpulan yang kuat. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman dan memperkaya wawasan kita tentang fenomena di masa lalu dan bagaimana masa lalu itu menjadi masa kini serta kemungkinan penerapannya pada masa yang akan datang. Di sini juga terdapat karakteristik penelitian sejarah, yaitu yang pertama menggunakan data sekunder, data yang diobservasi oleh orang lain, yang kedua adalah hanya mengumpulkan informasi. Karena itu, jika tidak dilakukan ekstra hati-hati, informasi tersebut kurang valid dan reliable, berat sebelah, dan bias. Kemudian, selain data sekunder, ada juga data primer yang dikumpulkan melalui pengamatan secara langsung. Di antara kedua data tersebut, data primer dianggap memiliki otoritas yang kuat sebagai bukti tangan pertama dan diberi prioritas dalam pengumpulan data. Kemudian terdapat dua jenis kritik yang digunakan untuk menentukan nilai atau bobot data, yakni kritik eksternal dan kritik internal. Next slide. Kemudian adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini. Itu menurut Sugiono tahun 2012. Pola-pola penelitian deskriptif ini antara lain survei, studi kasus, kausal komparatif, korelasional, dan pengembangan. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menjelaskan suatu fenomena, yang kedua mengumpulkan informasi yang bersifat aktual dan faktual, yang ketiga berdasarkan fenomena yang ada, yang ketiga mengidentifikasi masalah-masalah atau melakukan justifikasi kondisi-kondisi dan praktek yang sedang berlangsung, yang keempat membuat perbandingan dan evaluasi, dan yang terakhir adalah mendeterminasi apa yang dikerjakan orang lain apabila memiliki masalah atau situasi yang sama dan memperoleh keuntungan dari pengalaman mereka untuk membuat rencana dan keputusan di masa yang akan datang. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Mulyani. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu penelitian survei. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengumpulkan informasi dari satu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview, supaya nantinya menggambarkan berbagai aspek dari populasi, menurut Sugiono pada tahun 2011. Berdasarkan beberapa pengertian para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya penelitian survei adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan memberikan sebuah angket yang berguna untuk menggambarkan beberapa aspek. Menurut Rianto dalam Ismail pada tahun 2008 menyebutkan bahwa ciri-ciri penelitian survei antara lain, data survei dapat dikumpulkan dari seluruh populasi atau dapat pula dari hanya sebagian saja dari populasi. Untuk suatu hal data yang sifatnya nyata, hasil survei dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang sifatnya terbatas, karena data yang dikumpulkan dibatasi oleh waktu dan saat itu data itu dikumpulkan.
Biasanya untuk memecahkan masalah yang sifatnya idensital, pada dasarnya survei dapat merupakan metode cross-seksional dan longitudinal, cenderung mengandalkan data kuantitatif dan mengandalkan teknik pengumpulan data yang berupa kuesioner dan wawancara berstruktur. Selanjutnya yaitu kausal komparatif. Menurut Azwar, pada hakikatnya penelitian kausal komparatif adalah ex post facto, artinya data dikumpulkan setelah semua peristiwa yang diperhatikan terjadi. Kemudian peneliti memilih satu atau lebih efek, variabel dependen, dan menguji data dengan kembali menelusuri waktu, mencari penyebab, melihat hubungan, dan memahami artinya. Donald Ari dalam Arif Furqan memaparkan penelitian kausal komparatif merupakan jenis penelitian ex post facto, yaitu penelitian tersebut dilakukan setelah perbedaan-perbedaan dalam variabel bebas itu terjadi karena perkembangan kejadian itu secara alami. Contohnya, seorang dosen mata kuliah apresiasi puisi mewajibkan mahasiswa tingkat 3 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk membaca puisi di hadapan teman-temannya. Berdasarkan tes performasi di kelas, ternyata ada yang terampil dalam membaca dan ada pula yang tidak atau belum mampu dengan maksimal, khususnya dalam interpretasi teks, penjiwaan, dan vokalisasi. Kausal komparatif ini bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya materi yang ketiga yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mahdiati Aulia. Kepada Mahdiati. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu penelitian korelasional. Penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak dapat manipulasi variabel. Mana menurut Frankel dan Helen pada 2008. Menurut Guy dalam Soekardi, bahwa penelitian korelasi merupakan salah satu bagian penelitian ex post facto karena biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaannya, hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Penelitian korelasi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik seseorang atau keberadaan yang lainnya, ataupun penelitian korelasional atau korelational research pada hakikatnya bertujuan untuk menentukan dan mengetahui seberapa besar variansi-variansi pada satu faktor berkaitan dengan variansi-variansi pada satu atau beberapa faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Adapun tiga karakteristik korelasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian korelasi. Tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Kedua, memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting atau lingkungan nyata. Yang ketiga, memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Selanjutnya yaitu penelitian eksperimental. Menurut Sugiono tahun 2012, metode penelitian eksperimen diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Penelitian eksperimen ini terdapat dua jenis. Yang pertama, true eksperimental, di mana menurut Rukminingsih dan kawan-kawan tahun 2020, eksperimen murni atau true eksperimental, pengujian variabelnya bebas dan variabel terikat dilakukan terhadap sampel kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Subjek-subjek yang diteliti dalam kedua kelompok tersebut diambil secara acak. Pengambilan sampel tersebut secara acak hanya mungkin apabila subjek-subjek tersebut memiliki karakteristik yang sama. Yang kedua yaitu kuasi eksperimental. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Kuasi eksperimental design digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Yang mana yang termasuk desain eksperimen semu atau kuasi eksperimen adalah sebagai berikut. Yang pertama, desain pretest post test, yang mana menggunakan kelompok
kontrol tanpa penugasan random. Kedua, desain rangkaian waktu dengan kelompok kontrol. Ketiga, desain kontrabalans. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mahdiati Aulia. Selanjutnya materi yang keempat yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Syukria Fadila. Kepada Syukria dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan penelitian campuran. Menurut Sugiono, tahun 2016, metode penelitian campuran merupakan metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Menurut Creswell, ada beberapa karakter dalam metode campuran ini. Yang pertama, profit rational for the design. Pada penelitian yang menggunakan metode kombinasi, penelitian harus memberikan kerangka dan alasan yang jelas mengapa memilih desain penelitian campuran atau kuantitatif dan kualitatif. Dan yang kedua, include collecting quantitative and qualitative data. Data dalam penelitian mixed methods terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Metode pengumpulan data dikaitkan dengan angka atau data numerik, dan kata-kata ataupun teks dan data gambar. Dan yang ketiga, consider priority. Penentuan prioritas pada kedua data yang diperoleh dalam penelitian mixed method tergantung pada tujuan penelitian yang akan dilakukan prioritasnya. Slide selanjutnya. Demikianlah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Syukria. Selanjutnya materi yang terakhir yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sylvia. Kepada Sylvia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan memberikan materi selanjutnya, yaitu tentang PPK. Penelitian tindakan kelas atau PPK adalah suatu kegiatan penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah. Pembelajaran yang dihadapi oleh guru memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran dan memperbaikkan hal-hal baru dan pembelajaran demi meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran. Menurut kami dalam Zuria 2003 bahwa penelitian tindakan adalah satu bentuk penelitian reflektif dan kolektif yang dilakukan peneliti dan suatu sosial untuk meningkatkan penalaran praktik sosial. Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan penelitian tindakan adalah penelitian berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau pemecahan masalah pada suatu kelompok subjek yang diteliti dan mengamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya, untuk kemudian diberikan tindakan lanjutan yang bersifat penyempurnaan tindakan atau penyesuaian dengan kondisi dan situasi sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Baiklah, itu materi dari saya kembalikan kepada. Terima kasih kepada Sylvia. Selanjutnya, itulah materi dari kami. Apakah ada dari teman-teman yang akan menyanggah materi dari kami? Baiklah, jika tidak ada, itulah materi dari kami. Sekian presentasi kita pada kali ini. Salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.